Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo semua orang super fantastis dimanapun anda berada, apa kabarnya? Semoga kesehatan dan kemudahan segala urusan selalu menyertai kita semua, amin. Selamat datang di channel ini, tepatnya hiburan sekaligus pelajaran. Jangan lupa untuk subrek, karena di sini kita akan menyatukan kecerdasan dalam satu tempat. Bersiaplah untuk menemukan kebijaksanaan dalam setiap kisah nyata yang terjadi di alam jagat raya ini. Kisah nyata yang selanjutnya diringankan dengan sentuhan sedikit humor. Ayo kita mulai hari ini dengan senyuman, karena hidup ini terlalu berat dan kita terlalu manis untuk tidak bercanda. Siapkan secangkir kopi hitam untuk menemani hari kita, dan selamat menonton. Terlibat dalam hubungan romantis sebelum pernikahan alias bobogohan, kalau dalam bahasa Inggris, dapat membawa risiko moral seperti terjerumus ke dalam perbuatan tidak bermoral atau melanggar nilai-nilai agama tertentu. Mereka mungkin percaya bahwa menjaga hubungan hanya dalam konteks pernikahan dapat membantu mencegah risiko-risiko ini. Beberapa pandangan mungkin menekankan pentingnya fokus pada pengembangan pribadi dan spiritual tanpa terlalu terlibat dalam hubungan romantis. Mereka percaya bahwa fokus ini dapat membantu individu untuk lebih mendalam dalam mengeksplorasi nilai-nilai dan tujuan hidup mereka tanpa terganggu oleh dinamika hubungan romantis. Ada pandangan yang berpendapat bahwa hubungan romantis yang tidak berujung pada pernikahan dapat meningkatkan risiko terjadinya luka emosional dan kekecewaan. Oleh karena itu, menghindari pacaran sebelum pernikahan dianggap sebagai cara untuk melindungi diri dan orang lain dari pengalaman tidak menyenangkan. Seperti halnya kisah nyata yang dialami seorang mahasiswi cantik yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kisah berasal dari seorang mahasiswi cantik Gunadarma bernama Kayla Rizky Andini alias KRA dan baru berusia 20 tahun. Yang tewas di tangan kekasihnya sendiri, Argian Arbirama alias AA. KRA tewas akibat dicekik oleh AA. AA bahkan secara keji memperkosa KRA yang sedang sekarat usai dicekik. Peristiwa ini terjadi di rumah kontrakan AA yang berada di Jalan Haji Daud RT 4 RW 5 Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Paman KRA, Hendra Gunawan, mengatakan sebelum peristiwa itu terjadi, pelaku memaksa keponakannya untuk datang ke rumah. Meski telah menolak, AA tetap memaksa dan berdalih ingin mengenalkan KRA ke orang tuanya. Seperti biasanya, bagaimana seorang laki-laki melakukan tipu muslihatnya kepada seorang wanita yang dicintainya. Namun tidak semua lelaki seperti itu tentunya. Korban ini dipaksa untuk kemari, padahal sudah menolak, tapi dipaksa terus. Katanya ada orang tuanya, tapi ternyata dia dibohongi pas sampai di sini, kata Pak Hendra di Depok, Jawa Barat. Hal itu diketahui Pak Hendra dari pesan singkat yang dikirimkan AA di ponsel KRA. Dari pesan singkat itu diketahui bahwa KRA sempat mengajak AA bertemu dengan neneknya. Ada chatnya juga ingin dipertemukan dengan orang tua pelaku. Pertama kan si ARG ini sudah pernah ke rumah nenek korban, ungkap Pak Hendra. Dalam kesehariannya, KRA memang tinggal bersama neneknya. Lantaran kedua orang tuanya KRA tinggal di Parung. Sehingga untuk memangkas jarak antara tempat tinggal dan kampusnya, ia memilih tinggal di rumah neneknya. Diketahui sejauh ini baru memadu kasih selama 2 minggu terakhir. Hubungan yang singkat namun terlalu begitu erat dan menjadikan adanya sedikit penyalahgunaan kekuasaan atas cinta yang berdampak pada sebuah penyesalan. Keduanya pun berkenalan lewat aplikasi chat Line. Motif pembunuhan tersebut dilatari oleh tersangka yang ingin menikmati keindahan dari tubuh korban secara gratis.
Tersangka memaksa korban untuk datang ke rumahnya. Saat dikontrakan tersangka, korban kemudian dipaksa untuk melayani birahi tersangka. Ketika itu, KRA sempat berteriak karena tidak terima atas perlakuan AA. Bukannya menghentikan perbuatannya, AA malah mencekik korban. Dalam kondisi tak berdaya, AA kemudian melakukan aksi bejatnya. Satu persatu pakaian KRA dilucuti AA, seperti kita sedang mengupas kulit pisang. Setelahnya, ia melampiaskan nafsu setannya. Keinginan yang tak terkendali ingin menikmati tubuh indah KRA secara gratis dan unlimited. Usai melakukan aksinya, tangan korban kemudian diikat oleh tersangka. Kemudian tubuh KRA juga ditutupi selimut oleh AA. Pelaku kemudian mengambil ponsel dan dompet milik KRA. Setelahnya, AA kabur menggunakan motor. Setelah sampai di stasiun Depok Lama, AA menghubungi orang tuanya melalui pesan singkat. Dalam pesannya, AA mengatakan jika ada seorang wanita dalam keadaan terikat di kamar kontrakannya. Ibu AA pun langsung meluncur ke rumah dan menemukan KRA sudah dalam kondisi tewas. Orang tua tersangka kemudian membuat laporan atas peristiwa tersebut. Kaila merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Ia merupakan perempuan yang begitu cerdas. Ia yang berada di semester 6 dan masih menjalani kuliah beasiswa di Universitas Gunadarma semester 6. Sebelum tewas, Kaila Rizky Andini sempat meminta doa restu kepada ibunda untuk menjalani sidang skripsi. Terakhir, Kaila mengirim pesan meminta doa restu dan dukungan atas sidang skripsi yang akan dijalani. Tetapi saya tak menyangka pesan tersebut menjadi pesan terakhir anak saya sebelum pergi, ujar ibunya. Kisah nyata ini dihadirkan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran bagi kita agar tidak begitu tertarik dengan yang namanya hubungan romantis sebelum menikah alias pacaran atau bobogohan. Meskipun cinta adalah suatu anugerah, penting bagi kita untuk berhati-hati dalam membangun ikatan emosional. Sebelum terjerat dalam hubungan yang lebih dalam, waspadalah terhadap perasaan yang mendalam dan rayuan maut para lelaki. Walaupun tidak semua lelaki selalu merayu secara maut gitu, namun juga tetap berpikir rasional. Kenali batas-batas emosional dan jaga hati kita dari potensi luka. Berhati-hatilah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dan sebagai manusia yang beriman, tentu pacaran merupakan satu hal yang dilarang. Dalam ajaran Islam, pacaran diinterpretasikan sebagai suatu hal yang dapat membawa risiko mendekati atau membuka pintu menuju zina. Dan oleh karena itu, dianggap sebagai perilaku yang tidak diperbolehkan bahkan diharamkan. Wallahu a'lam.